Baik, apakah pemateri sudah masuk ke dalam link Zoom kita? Oke, sepertinya udah. Acara akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang saya ucapkan pada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Batang Gansal tahun 2021 pada hari kedua, yaitu hari Selasa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan serta umur panjang kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada kegiatan pagi hari ini. Tak lupa pula sholawat beriringan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, acara hari ini akan diisi oleh 3 materi, yaitu tata krama, profil guru, dan pendidikan karakter, yang masing-masing akan diisi oleh narasumber yang berkompeten. Namun sebelum itu, mari kita saksikan bersama tari kreasi yang dibawakan oleh Yeni Monica pada FLS 2N tingkat SMA tahun 2020. Mari kita saksikan bersama. Inilah dia, tari kreasi.
Baik, itulah tadi penampilan tari kreasi yang dibawakan oleh Yeni Monica. Baik, kita lanjutkan dengan pemateri yang pertama, yaitu yang berkaitan dengan tata krama yang akan dibawakan oleh Nelda Anggraini. Kepada Nelda Anggraini, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelda Anggraini. Di sini kita akan membahas tentang tata krama. Apa sih tata krama itu? Yuk kita bahas bersama-sama. Tata krama terdiri dari dua kata, yakni tata yang artinya adat, aturan, norma, dan krama yang berarti sopan, santun, tindakan, dan perbuatan. Dengan kata lain, tata krama adalah adab sopan santun atau kebiasaan sopan santun. Awalnya, adab sopan santun ini lahir dalam lingkungan terbatas. Namun, seiring berjalannya waktu, hal tersebut mulai menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Tata krama atau adat sopan santun menjadi hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya, adat kesopanan ini sudah diajarkan kepada anak sejak kecil. Tata krama dibagi menjadi 3, yaitu tata krama bergaul. Salah satunya bergaul dengan guru. Guru adalah orang dewasa, baik dewasa umur maupun pikiran. Oleh karena itu, para siswa bila bergaul dengan para guru atau staf tata usaha, hendaknya selalu mengingat aturan bergaul dengan orang dewasa. Salah satunya berbicara sopan di hadapan guru, serta mengucapkan salam bila bertemu dengan guru. Bergaul dengan sesama siswa. Salah satunya saling menjaga perasaan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan teman, baik secara lisan maupun tulisan. Tata krama berpakaian dan berhias, dengan cara berpakaian seragam sekolah sesuai dengan aturan sekolah yang berlaku. Tata krama belajar, salah satunya yaitu membenahi kelas sebelum guru masuk, antara lain menyapu, merapikan tempat duduk, dan menyiapkan perlengkapan menulis. Manfaat tata krama. Penerapan adab sopan santun dapat mendatangkan sejumlah manfaat untuk kehidupan manusia. Di antaranya, pertama, menciptakan kehidupan yang damai, aman, dan tentram. Kedua, memperkuat jalinan kerukunan yang sudah dibentuk selama ini. Ketiga, memperkecil munculnya konflik di lingkungan masyarakat. Yang keempat, mempermudah pergaulan di masyarakat. Contoh tata krama. Ada banyak contoh adab kesopanan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hal komunikasi, penampilan, hingga perilaku. Nah, berikut adalah beberapa contohnya. Tata cara bicara. Menjaga perkataan agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Memperhatikan lawan bicara. Jika lawan bicara lebih tua, gunakan kata-kata yang lebih sopan. Tidak memotong pembicaraan orang lain. Tata cara menggunakan fasilitas umum dengan membuang sampah pada tempatnya, berkendara sesuai dengan aturan, tidak merusak fasilitas umum. Tata cara makan dengan cicipi makanan dan minuman tanpa bersuara, berdoa sebelum makan, apabila batuk saat makan, tutupi mulut. Nah, sudah tahu kan tata krama itu seperti apa? Mari kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih saya ucapkan kepada Nelda Anggraini yang telah memberikan materi yang bagus sekali berkaitan dengan tata krama. Semoga ini dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lanjutkan dengan materi yang kedua, yaitu yang akan dibawakan oleh Bapak Yohandra berkaitan dengan profil guru. Nah, kepada Bapak Yohandra kami persilahkan. Selamat pagi. Di video kali ini saya akan memperkenalkan Kepala SMA Negeri 1 Batangansal, Bapak Ibu Majelis Guru SMA Negeri 1 Batangansal, dan pegawai SMA Negeri 1 Batangansal.
Untuk lebih lengkapnya, marilah saksikan tayangan berikut ini.
Oke, demikianlah pemaparan materi berkaitan dengan profil guru. Semoga dengan pemberian materi tersebut peserta didik mengetahui siapa-siapa saja yang akan menjadi gurumu nanti dan apa-apa saja mata pelajaran yang diampu oleh guru tersebut. Sesuai dengan tema kita, mencetak generasi bangsa cerdas berkarakter, kita masuki materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Ibu Nafsiah Fitriani yang berkaitan dengan pendidikan karakter. Semoga dengan disampaikan materi tersebut menambah karakter kita sebagai manusia yang seutuhnya. Baik, kepada Ibu Nafsiah Fitriani kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada semua peserta didik baru di 1 Batang Gansal. Nah, perkenalkan, nama saya Nafsiah Fitriani, biasanya mengenai studi kimia, bisa kalian panggil Bu Fitri. Pada kesempatan MPLS hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang karakteristik yang harus kalian miliki sebagai seorang pelajar. Ibu yakin kalian sudah tahu apa itu karakter. Biasanya karakter itu tidak jauh dari ciri khas diri kita sendiri. Jadi, kalian harus mengenal bagaimana diri kalian sendiri. Kalian ini siapa? Saya ini siapa? Seperti itu. Bagi saya ini bagaimana? Jadi kalian harus tahu tentang diri kalian. Nah, untuk umur-umur kalian adalah remaja ya. Remaja awal. Nah, biasanya remaja ini bukan anak-anak, bukan juga orang dewasa. Kalian lagi di tengah-tengahnya. Untuk memperjelasnya, silahkan disimak video berikut ini. Halo, berjumpa lagi dengan kami, konselor sekolah. Kali ini kita akan membahas seputar dunia remaja. Masa remaja atau yang sering disebut juga dengan pubertas merupakan peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Masa ini dibagi menjadi 2, yaitu remaja awal dan remaja akhir. Remaja awal biasanya terjadi sekitar usia 13-16 tahun, sedangkan remaja akhir terjadi pada usia 17-18 tahun. Masa remaja disebut juga periode peralihan, di mana mereka harus meninggalkan segala sesuatu yang bersifat kekanak-kanakan serta mempelajari perilaku dan sikap baru, yaitu menjadi dewasa. Mereka bukan lagi seorang anak dan juga bukan orang dewasa. Sifatnya sebagian sudah tidak menunjukkan kekanak-kanakan, tetapi juga belum menunjukkan sifat sebagai orang dewasa. Remaja juga lekat dengan usia yang bermasalah. Pemecahan masalah bagi mereka tidak seperti pada masa sebelumnya yang bisa dibantu oleh orang tua atau gurunya. Mereka akan menyelesaikan masalah secara mandiri dan cenderung menolak bantuan dari orang tua ataupun guru mereka. Sekarang, mari kita bahas perkembangan-perkembangan penting yang dialami oleh seorang remaja. Yang pertama, perkembangan emosi. Remaja memiliki ketegangan emosi yang bersifat khas atau disebut juga badai dan topan, storm and stress, menggambarkan emosi yang tidak menentu, tidak stabil, dan meledak-ledak. Hal ini sering diwujudkan dalam bentuk cepat marah, suka menyendiri, gelisah, cemas, sentimen, nervous, menggigit kuku, atau juga garuk-garuk kepala. Gejala tersebut biasanya disebabkan oleh banyak faktor, seperti perubahan hormon, nutrisi, anemia, kurang kalsium, cacat tubuh, keluarga yang tidak harmonis, atau tuntutan yang sangat tinggi. Bisa juga karena banyak hambatan di rumah, misalnya karena masalah keuangan keluarga. Remaja disebut juga masa yang tidak realistis, karena mereka cenderung memandang dirinya dan orang lain sebagaimana yang diinginkan, bukan memandang secara apa adanya. Apabila tidak tercapai, hal ini menyebabkan emosi meninggi dan mudah marah. Namun, seiring bertambahnya pengalaman, maka kemampuan berpikir menjadi semakin realistis. Yang kedua, perkembangan sosial. Remaja disebut juga periode mencari identitas. Mereka berusaha menunjukkan siapa diri mereka dan peranannya dalam kehidupan bermasyarakat. Pergaulan dan interaksi sosial dengan teman sebaya bertambah luas dan kompleks. Hal ini bertujuan untuk mencari bantuan emosional dalam kelompoknya. Karena keberhasilan dalam pergaulan akan menambah rasa percaya diri, sedangkan ditolak dalam kelompok merupakan hukuman yang paling berat. Sikap yang sering ditampilkan pada proses ini yaitu kompetisi atau persaingan, konformitas atau selalu ingin sama dengan kelompoknya, mencari perhatian, menentang otoritas sehingga mereka sering menentang aturan dan menentang campur tangan orang dewasa. Yang ketiga, perkembangan fisik.
Remaja disebut juga periode perubahan, ditandai dengan perubahan fisik yang pesat, perubahan perilaku, sikap, emosi, dan minat. Pertumbuhan fisik yang cepat ini berpengaruh pada perkembangan psikososialnya, ditandai dengan mereka biasanya lebih dekat pada teman sebaya daripada dengan keluarganya. Remaja juga diharapkan dapat memenuhi tanggung jawab sebagai orang dewasa, namun karena mereka belum memiliki pengalaman sehingga sering mengalami kegagalan, kemudian akan menimbulkan masalah berupa frustasi atau konflik. Yang keempat, perkembangan kognisi. Remaja telah memiliki kemampuan introspeksi, yaitu berpikir kritis tentang dirinya serta berpikir logis terhadap hal-hal yang penting dalam mengambil keputusan. Ciri berpikir mereka biasanya idealis, egosentris, dan konformitas. Nah, itu tadi keempat perkembangan penting yang terjadi pada masa remaja. Terima kasih sudah menonton. Saat remaja adalah saat-saat yang penuh warna. Tapi nggak bisa dipungkiri juga nih bahwa masa remaja adalah masa yang penuh gejolak. Kadang mood berubah dengan cepat, sesaat bisa happy kegirangan, tapi sesaat kemudian bisa bete nggak karuan. Belum lagi berbagai macam masalah yang dialami masa-masa remaja. Namanya juga masa transisi, peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Pasti wajar kalau ada banyak masalah. Ini dia 5 masalah terbesar yang paling sering dihadapi oleh remaja. Yang pertama, penampilan. Kadang bagi beberapa remaja, masalah terbesar dalam hidup ini adalah masalah penampilan. Mau kemana-mana aja, kalau baju nggak muat, rasanya, wah hidup ini sudah berakhir. Belum lagi ngeliat foto-foto body goals milik selebgram yang bikin minder dan juga bikin baper. Aduh, rasa-rasanya nih, setiap kali mau makan itu kayak dosa besar banget yang harus diganti dengan lari maraton keliling Jakarta. Dan bukan hanya penampilan berat badan aja, kadang seringkali jerawat yang datang tak kunjung hilang bisa bener-bener bikin minder. Eits, tunggu dulu, hidup itu nggak selamanya tentang penampilan aja kan? Karena kalau penampilannya oke, tapi attitude-nya nggak oke, nggak akan menjamin juga tuh kamu bisa diterima oleh semua orang. Coba deh, jangan hanya fokus untuk mengupgrade penampilan aja, tapi fokus juga untuk mengupgrade kualitas diri kamu. Ingat ya, penampilan sempurna itu ya mungkin memang penting, tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kamu bisa menjadi sempurna untuk diri kamu sendiri. Hal yang kedua, pendidikan. Pendidikan zaman sekarang memang tidak semudah zaman papa mama. Kalau dulu mungkin mau dapat nilai 100 mungkin lebih mudah, walaupun nggak gampang-gampang amat juga sih, tetap harus ada usaha. Tapi kalau sekarang nih, udah pulang malam, kursus sana kursus sini, dapat nilai 70 aja rasanya susah banget. Aduh, stres nggak sih? Kalau kamu ngangguk-ngangguk, kamu nggak sendirian. Memang kadang pendidikan zaman sekarang itu mungkin nggak semudah kayak zaman papa mama. Tapi ingat, pendidikan zaman sekarang sudah dipermudah dengan adanya teknologi canggih yang memiliki banyak fitur. Coba, zaman sekarang mau cari apa aja, tinggal panggil Om Google. Keluar tuh semua apa yang kamu cari. Dan ada banyak juga cara untuk kamu belajar. Nggak tahu, cari tahu. Belum ngerti, belajar dari yang ahli. Jadi, daripada mengeluh dan menjadikan ini sebagai sumber masalah, lebih baik terus bersyukur dan juga jangan lupa belajar ya. Karena ingat, di luar sana nih, pastinya masih banyak anak-anak remaja-remaja yang juga berjuang untuk bisa sekolah seperti kamu. Dan bagaimanapun juga, pendidikan itu penting. Ibaratnya paspor bisa membuka akses kamu untuk keliling dunia. Yang ketiga, persahabatan. Ini dia, persahabatan memang bagus, tapi persahabatan yang mendatangkan tekanan alias peer pressure bisa jadi menjadi masalah besar dalam masa-masa remaja. Dan kadang demi memiliki sahabat nggak jarang loh ada yang rela beli baju dengan merek hingga warna yang sama. Padahal untuk uang sekolah aja orang tua masih susah cari biaya. Ada juga nih yang bahkan rela untuk ikut tawuran hingga bela-belain bolos sekolah hanya untuk bisa dianggap anak gaul dan diterima dalam lingkungannya. Untuk bisa diterima oleh lingkungan memang gampang-gampang susah sih. Bahkan kamu pun terpaksa untuk melakukan segala cara hanya untuk bisa mengubah diri kamu seperti mereka mau. Dan lebih parahnya lagi nih, kamu pun juga nggak segan-segannya mengikuti aturan yang mereka buat. Kalau itu yang terjadi, no, that's wrong. Itu adalah hal yang salah. Jika dia memang sahabat yang baik, maka dia akan menerima kamu apa adanya, bukan ada apanya dengan kamu. Karena sahabat yang baik pastinya nggak akan tuh memaksa, apalagi menjerumuskan kamu ke dalam masalah. Ingat ya, berteman memang dengan siapa saja, tanpa membedakan. Tapi kamu juga harus bijak dalam memilih sahabat, apalagi sahabat dekat dalam hidupmu. Karena berkali-kali saya bilang, dengan siapa kamu bergaul, itu amat sangat mempengaruhi masa depan kamu. Hal keempat, percintaan. Masa-masa remaja merupakan masa-masa yang paling indah karena diwarnai dengan kisah cinta. Meskipun orang bilang hanya cinta monyet, tapi pas putus cinta rasanya sakit juga kan. Belum lagi percintaan rumit LDR atau percintaan yang gak direstui sama papa mama karena belum waktunya. Kadang ya rasa kangen itu bisa bikin gak bisa tidur, gak bisa makan, gak bisa belajar, pokoknya gak bisa ngapa-ngapain. Well, jatuh cinta sih boleh-boleh aja, tapi
Tapi, jadikan jatuh cinta itu sebagai penyemangat kamu untuk bisa mendapatkan prestasi di sekolah. Bukan sebaliknya, bukan malah membuat kamu uring-uringan, mogok sekolah, sampai dapat ranking paling belakang. Udah nilai hancur, perasaan juga hancur. Kalau gitu, coba siapa yang rugi? Jadi, boleh-boleh aja sih pacaran, tapi jangan lupa ya untuk tetap memprioritaskan pendidikan sebagai bekal kamu di masa depan. Yang kelima, percaya diri. Biasanya, paling sering dialami remaja adalah krisis kepercayaan diri, alias nggak pede, alias minderan. Aduh, nggak boleh tuh kayak gitu. Percaya diri itu penting banget karena itu adalah ujung tombak dalam kehidupan sehari-hari yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang, baik remaja dan juga ketika dewasa nanti. Tanpa rasa percaya diri, mungkin akan ada banyak banget masalah dalam kehidupan kamu yang akan sulit untuk diatasi. Dan ingat ya, kepercayaan diri itu bukan bawaan dari lahir loh. Kepercayaan diri itu ada karena terus diasah, sehingga mereka, kita, saya, dan kamu pun bisa. Dan akhirnya kita percaya akan kemampuan kita. Contohnya, kalau kamu mau naik ke atas panggung aja, udah bilang nggak bisa duluan, ya gimana kamu bisa? Kalau kamu aja belum pernah mencoba, kamu nggak akan pernah bisa tahu jika kamu belum mencobanya. Kamu harus sadar bahwa kamu unik, kamu spesial, kamu berharga, dan kamu tidak ada duanya di dunia ini karena kamu adalah limited edition. Nah, untuk itu, percayalah akan kemampuan kamu. Oke, kalian sudah menyaksikan tadi videonya remaja itu bagaimana dan remaja itu seperti apa dan bagaimana permasalahan remaja. Mungkin sebagian kalian sudah mengalaminya dan bahkan mungkin sebagian kalian akan mengalaminya. Nah, untuk itu, untuk meningkatkan lagi bagaimana cara mengatasi gejolak diri kalian, bagaimana cara kalian mencintai diri kalian, intinya adalah kalian harus mencintai diri kalian. Bukan hanya mencintai orang lain ya, tapi juga mencintai diri kalian sendiri. Untuk itu kalian harus mengerti bagaimana karakter diri kalian. Untuk mengetahui karakter kalian, karakter itu sebenarnya bisa dirubah, tergantung kalian mau atau tidak. Kalau dari Kemdikbud, kalian dituntut untuk memiliki karakter Pancasila. Karakter Pancasila itu apa saja? Sebentar kita lihat slide-nya ya. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kuncinya kalian harus punya iman. Ya, iman di sini kepada yang beragama Islam mungkin kepada Allah, kemudian yang beragama Kristiani kepada Tuhannya, dan agama Katolik juga kepada Tuhannya, dan agama-agama lainnya. Kuncinya adalah kalian memperdalam dan memperkuat diri kalian dengan iman masing-masing. Kalau iman kalian lemah, godaan-godaan yang bersifat negatif itu akan sangat mudah untuk merasuki diri kalian. Misal, iri hati, teman punya barang yang bagus, aku mau juga seperti dia. Tapi cara kalian untuk mendapatkannya, nah kalau imannya tipis, dia berusaha untuk mencuri atau mengambil yang bukan haknya. Tapi kalau imannya tebal, imannya kuat, diusahakan sabar dan mencari dengan jalan yang baik. Nah, berakhlak mulia ini juga kalau kalian punya iman, hati kalian itu akan tercermin oleh perilaku kalian. Jadi, perbanyaklah untuk sering-sering, mungkin yang muslim sholatnya, yang non-muslim ke gerejanya, dan juga membaca kitab-kitab serta diaplikasikan. Jangan hanya mencari ilmunya saja tapi tidak diaplikasikan. Yang kedua, kebinekaan global. Artinya ini, walaupun kita berbeda-beda, bagaimana cara menanganinya, kita ini tetap satu. Indonesia memiliki banyak suku, agama, dan ras. Tinggal bagaimana kita menghormati. Global di sini juga ke dunia. Bahkan beberapa info terakhir mengatakan bahwa netizen Indonesia itu barbar. Nah, kembali lagi bagaimana kitanya. Kemudian bergotong royong. Indonesia terkenal dengan azas gotong royongnya. Jadi jangan tinggalkan gotong royong di sini. Sosial kita jangan jadi individual. Boleh individual, tapi lihat situasi. Kemudian mandiri. Artinya kalian ini sudah beranjak dewasa. Segala sesuatu itu harus kalian pikirkan bagaimana penyelesaiannya dengan cara mandiri. Jangan lagi sedikit-sedikit ini bagaimana kalian mengadukannya. Konsultasikan
Pikirkan dulu pemecahan masalahnya, lalu konsultasikan kepada orang-orang yang berpengalaman. Lalu selanjutnya bernalar kritis. Bernalar kritis ini artinya bukan hanya mau menerima keadaan pasrah, bukan. Artinya misalnya kalian mencoba kunci A tidak berhasil, coba lagi dengan kunci yang B, harus punya jalan keluar yang lain. Dan kalian juga dituntut untuk punya kreativitas. Nah, kreatif inilah yang kalian harus punya sebenarnya ya. Kalian harus punya jiwa-jiwa kreatif. Kreatif ini bisa dengan seperti yang slide berikut. Kalian bisa, zaman kalian lagi udah canggih, harus bisa menggunakan teknologi. Jangan hanya sekedar untuk main game, main TikTok, main Instagram, video call, jangan gitu. Zaman kalian adalah zaman yang penuh tantangan untuk kalian harus bisa menghadapi generasi milenial ini nantinya. Kalian harus bisa membuat inovasi baru, gitu kan. Nah, untuk itu kalian juga harus perlu sekolah, makanya penting pendidikan ini. Informatif ini kuncinya kalian rajin membaca. Selama ini kalian itu, yang ibu lihat ya, dari beberapa pantauan itu malas membaca dan malas mengolah informasi. Ada informasinya sudah ada, tapi malah ditanyakan. Pola pikir terbuka. Jangan menganggap diri kita ini selalu benar, jangan. Kita harus menerima semua pendapat, lalu baru kita saring sesuai dengan kaidah iman tadi, sesuai dengan hati kita tadi. Baru kita juga harus, tadi kan kritis ya, kritis di sini terhadap lingkungan, bisa bersikap sosial, ekonomi, dan politik. Selanjutnya, jangan malas. Intinya itu kalian jangan malas. Di diri kalian itu misalnya ya, kunci untuk berubah, kunci untuk memperbaiki karakter adalah aku mau berubah. Nah, itu kuncinya. Kalau kalian di dalam diri kalian itu udah ada malas, ini agak sulit ya. Malas yang diperbolehkan itu hanya ada 7 nih ya. Di sini malas meladeni tanggapan, malas membicarakan hal buruk orang, kemudian malas berlomba soal gaya hidup, malas membalas kejahatan orang, malas membandingkan hidup dengan orang lain, dan malas hidup boros. Cuman kalau untuk maju jangan malas ya. Ini malas yang diperbolehkan ini. Oke. Terakhir pesan ibu, apalagi kalian sebagai generasi muda, banyak-banyaklah mencoba. Semua dicoba, apalagi sebagai anak SMA ya. Ini jiwa di sini kalian harus banyak mencoba. Ada misalnya kegiatan ini kalian ikutin. Kegiatan itu tidak harus hanya ada di sekolah, tapi bisa juga di luar sekolah. Dan sumber informasinya bisa dari mana saja. Kuncinya tadi kalian mau mencari informasi, ya. Ada pepatah mengatakan penyesalan akan hari kemarin dan ketakutan akan hari esok adalah 2 pencuri yang mengambil kebahagiaan. Jadi kalau kalian misalnya menyesalkan masa lalu dan takut akan menghadapi masa depan, biasanya itu akan susah untuk melangkah. Sekian dan renungan. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nafsia Fitriani yang telah memberikan materi yang sangat menarik. Nah, semoga dengan materi tersebut terbukalah pikiran kita berkaitan dengan pendidikan karakter. Dengan berakhirnya materi dari Ibu Nafsia Fitriani tadi, maka berakhir sudah perjumpaan kita pada sesi 1 di hari Selasa. Saya undur diri, saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita akan bertemu pada sesi 2 di hari Selasa ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.